Selamat pagi dan berkah dalam. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat terus ya. Nah, Minggu Gembira kali ini kita akan bertemu dengan kakak-kakak pendamping Pia dan juga teman-teman Pia dari Gereja Santo Ignatius Ketandan. Kita akan bernyanyi bersama, berdoa, dan juga mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Penasaran nggak nih gimana kegiatan kita hari ini? Ikutin terus ya! Marilah teman-teman kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Pagi ini anak-anakmu akan memulai kegiatan Minggu Gembira. Berkatilah kami supaya lancar dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat memuji namamu selalu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Kisah tentang Raja Salomo. Adik-adik, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud dan istrinya yang bernama Batsyeba. Ia seorang anak yang istimewa. Salomo dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang sangat bijaksana. Setelah Daud meninggal, Salomo muda menjadi raja. Ia menjadi raja dengan kekayaan yang sangat melimpah. Tetapi menjadi seorang raja yang baik bagi rakyatnya tidak mudah. Pada suatu malam, Salomo bermimpi. Dalam mimpinya itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berfirman, "Mintalah apa yang kau harapkan dariku. Aku akan memberikannya kepadamu." Mungkin kalau orang lain atau adik-adik diminta apa-apa dari orang, pasti yang diminta apa? Kekayaan, kekuasaan, kepintaran, gitu kan, dan sebagainya. Salomo tidak meminta satupun dari semua itu. Ia menginginkan yang jauh lebih baik. Maka jawab Salomo kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada ayahku Daud. Sekarang Engkau menjadikan aku sebagai penggantinya. Aku masih sangat muda, Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang raja yang baik. Maka aku memohon kepadamu, Tuhan, berilah aku hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Tolonglah aku agar dapat melihat yang benar dan yang salah. Aku ingin memerintah umat-Mu
seperti yang engkau kehendaki. Nah, permintaan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Salomo, "Karena engkau telah meminta semua ini, dan bukan meminta umur panjang atau menjadi kaya, maka aku akan memberimu hati yang bijaksana. Tidak akan ada seorang raja yang kebijaksanaannya melebihi engkau." Firman Tuhan selanjutnya, "Aku juga akan memberikan yang tidak kamu minta. Engkau akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang melimpah. Jika engkau berjalan di jalanku, aku akan memberimu umur panjang." Jadi, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada Raja Salomo karena dia meminta dari Tuhan kebijaksanaan. Nah, ada cerita tentang bagaimana Raja Salomo menunjukkan kebijaksanaannya. Begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, 2 orang ibu datang menghadap Raja Salomo. Masing-masing ibu itu membawa seorang bayi. Bayi ibu yang pertama sudah mati, sementara bayi ibu yang kedua masih hidup. Mereka memperebutkan bayi yang masih hidup. Keduanya mengatakan bahwa bayi yang hidup itu adalah anak kandungnya, sementara yang sudah mati bukan. Lalu Raja Salomo berkata, "Penjaga, ambillah bayi yang hidup itu, potonglah bayi itu menjadi 2 bagian. Lalu berikan yang separuh kepada ibu yang satu dan separuh bayinya satu lagi itu kepada ibu yang lain." Jadi bayinya itu dipotong, separuh kasih ibu yang satu, separuh kasih ibu yang lain. Nah, apa yang terjadi? Ibu yang pertama menjerit, "Tidak, jangan membunuhnya Raja. Oh Tuan Raja, berikan bayi itu kepada ibu yang satu ini aja. Biarkan ia hidup, biarkan bayi ini tetap hidup. Biar saja ibu yang sebelah ini yang memeliharanya." Nah, ibu yang kedua berkata, "Iya Raja Salomo, benar. Terus saja, dibelah aja bayi itu. Dipotong aja jadi 2. Biar tidak ada satupun dari kami yang memilikinya." Raja Salomo terdiam dan menarik napas. Lalu kata Raja Salomo kepada penjaga itu, "Penjaga, aku sudah tahu mana ibu yang memiliki bayi yang masih hidup ini. Berikan bayi yang hidup itu kepada ibu yang pertama, karena ibu itu telah menunjukkan bahwa dialah ibu yang sebenarnya dari anak itu, karena ibu ini tidak mau anaknya dipotong, dibelah. Jadi biar anak itu tetap hidup dan biar aja diberikan kepada ibu satunya." Ini berarti ibu yang pertama adalah ibu kandung dari bayi yang hidup ini. Begitu, jadi Raja Salomo menunjukkan keadilannya dengan berlaku seperti itu. Salomo dapat memelihara umat Allah dengan baik. Dia mampu melakukan semuanya itu karena Raja Salomo selalu takut pada Allah dan selalu mentaati kehendak Allah. Dia selalu mengikuti hukum Allah. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Raja Salomo yang diberkati Tuhan. Karena Raja Salomo hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Beliau bijaksana dan selalu takut akan Tuhan. Adik-adik, yuk kita hidup seturut ajaran Tuhan. Rajin belajar, patuh dan mencintai orang tua, mencintai teman, saudara, dan sahabat kita, serta semua orang yang kita temui. Pasti Tuhan akan sayang kepada kita dan kita
akan berlimpah berkah serta sukacita. Minggu Gembira kali ini berakhir sampai di sini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersukacita. Berkah dalam. Mari teman-teman, adik-adik, untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat siang ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberkati, menyertai dalam acara PIA pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan online, Kau berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ya Bapa, berkatilah anak-anakmu ini, putra-putramu ini, hindarkanlah dari berbagai penyakit, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga Kau hindarkan, semoga Kau berikan kesehatan selalu, rezeki yang banyak, kerajinan rajin dalam belajar untuk menuntut ilmu di dalam sekolahnya. Ya Bapak, bentar lagi kami putra-putramu akan pulang, akan melanjutkan acara selanjutnya. Berkatilah dan naungilah, semoga Kau berikan kelancaran dari awal hingga akhir dalam mengagungkan namamu untuk di kemudian hari. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin.